Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan orang yang suka menjelek-jelekan pemimpin kita atau yang suka mencaci maki, apalagi di media sosial, teman-teman. Jauhi orang tersebut, teman-teman. Jangan jadikan teman, jangan jadikan guru, apalagi berguru kepada orang seperti itu, teman-teman. Ini adalah pengikut hawa nafsu, menurut Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Jangan dijadikan teman. Betul. Kita kasih nasihat, kita doakan dia, dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, Ya, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu, kau dapat pahala? dapat dosa, teman-teman. Tentu saja kita akan mendapatkan dosa kalau kita menjelek-jelekan pemimpin kita, apalagi di media sosial, apalagi di hadapan umum, apalagi dipublikasikan untuk dikonsumsi oleh umat, teman-teman. Pasti akan mendapatkan dosa. Para jamaah, Ya, dapat pahala nggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? dapat dosa. Kalau dapat pahala, kita celah. Nggak dapat pahala. Betul. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala nggak? Dapat pahala, tentu saja. Kalau kita mendoakan pemimpin kita, maka kita akan mendapatkan pahala, teman-teman. Tentu saja. Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah nggak? Nggak. Nggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa nggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Betul. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Masya Allah, luar biasa sekali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Mansya Al-Fatih. Sahabatku semua, beredar di media sosial ceramah Habib Bahar bin Smith di hadapan jemaahnya. Dia mencela Bapak Presiden kita. Presiden kita yang baru saja terpilih, teman-teman, yakni Bapak Prabowo Subianto. Dengan lantang, Bahar bin Smith menyatakan di hadapan jemaahnya dan diunggah di media sosial, teman-teman, dan videonya juga sudah beredar. Dia dengan lantang menyatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah pengkhianat. Luar biasa. Pernyataan ini, teman-teman, sangat luar biasa sekali dilontarkan oleh Bahar bin Smith di hadapan jemaahnya, teman-teman. Mencela pemimpinnya sendiri, teman-teman. Dia mengakui bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah presiden yang sah secara konstitusi. Tetapi, teman-teman, di sisi lain, dia menyatakan di hadapan jemaahnya Prabowo Subianto ini adalah seorang pengkhianat. Padahal, baru saja Bapak Presiden Prabowo Subianto terpilih, teman-teman. Jadi berkhianat atas apa, teman-teman? Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video kita yang terbaru dari channel YouTube ini. Nah, teman-teman, ini dia videonya. Langsung saja, mari kita simak. Prabowo dulu khianatin ulama. Tuh. Tapi secara konstitusi, dia sah jadi presiden. Bahar bin Smith ini, teman-teman, mengakui secara konstitusi Bapak Prabowo sah menjadi presiden. Tetapi, teman-teman, dia menyatakan bahwa Bapak Prabowo ini adalah seorang pengkhianat. Pengkhianat para ulama. Ulama mana yang dikhianati oleh Prabowo? Ulama mana dulu, teman-teman? Hah? Oke, kita lanjutkan dulu, teman-teman, videonya. Tapi bagi anak, dia presiden pengkhianat. Waduh. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Bagi dia, teman-teman, Bahar bin Smith ini, Prabowo ini adalah presiden pengkhianat. Garis bawahi, teman-teman. Presiden pengkhianat. Dia menyebutkan bukan secara individu Prabowo-nya pengkhianat, tetapi presiden pengkhianat. Artinya, dari kata Bahar bin Smith ini, teman-teman, bisa diartikan bahwa Bapak Prabowo ketika sudah menjabat menjadi presiden, maka dia berkhianat. Berkhianat atas apa? Padahal beliau baru saja sah diangkat menjadi presiden. Baru saja dilantik. Belum ada kebijakan-kebijakan yang diumumkan secara resmi. Baru saja dilantik, teman-teman. Lalu berkhianat atas apa? Atau mungkin mengkhianati dirinya, mengkhianati Bahar bin Smith, atau mengkhianati kelompok-kelompok Bahar bin Smith, kelompok-kelompok para habaib yang dulu pernah mendukung Bapak Prabowo Subianto pada tahun 2019. Hah?
Tadi dia jelas-jelas menyatakan presiden pengkhianat. Artinya kalau dia menyebutkan presiden pengkhianat, Bapak Prabowo setelah menjadi presiden berkhianat kepada masyarakat. Ini keterlaluan tuduhan dari Bahar bin Smith ini, teman-teman. Cari gara-gara ini Bahar bin Smith. Oke, kita lanjutkan. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Mau apa lagi? Kita udah berjuang, betul? Berjuang. Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Ya harus diterima, teman-teman. Sebagai umat, sebagai masyarakat, kalau ada seorang yang sudah disahkan menjadi pemimpin kita, maka kita harus terima. Dan kita pun juga harus hormati dia. Harus kita hargai pemimpin kita. Bukan kita cela, bukan kita tuduh yang bukan-bukan, apalagi di hadapan umum, di hadapan jemaahnya. Dan juga dipublikasikan ini video. Video ini sudah tersebar, sahabatku semua. Ini keterlaluan, bukan sosok ulama yang seperti ini. Tapi tetap bagi Bahar bin Smith, saya cap dia pengkhianat. Subhanallah. Gak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, gak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Lawan seperti apa? Hah? Para ulama, kalau ada presiden yang betul-betul salah nih, teman-teman. Bukan sekedar tuduhan saja, teman-teman. Kalau si Bahar bin Smith ini, dia menuduh Bapak Presiden Prabowo berkhianat. Ini baru tuduhan. Kalau seandainya memang ada presiden yang melakukan kesalahan, kezoliman, teman-teman, seharusnya sebagai seorang ulama, datangi tuh presiden. Datangin. Bertemu dengan presiden empat mata. Nasehatin dengan baik-baik, bukan di hadapan umum, bukan dengan cara berteriak-teriak di hadapan umum. Nasehatin empat mata dengan Bapak Presidennya. Kalau kita saksikan, teman-teman, Bahar bin Smith ini kecewa, teman-teman. Kecewa dengan Bapak Prabowo Subianto. Karena pada tahun 2019, dia, Bahar bin Smith ini, dengan para habaib lainnya, mendukung Bapak Prabowo Subianto. Tetapi kalah, teman-teman. Kalah. Dan ketika Bapak Prabowo Subianto menerima tawaran dari Bapak Jokowi sebagai Menhan, Menteri Pertahanan, dia kecewa dan menyatakan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini pengkhianat. Kita boleh saja, teman-teman, kita boleh saja berbeda tentang masalah pilihan, berbeda tentang masalah politik. Tetapi siapa saja yang sudah sah secara konstitusi menjadi presiden, maka kita harus menghormatinya. Di dalam agama kita pun, teman-teman, dilarang mencaci maki pemimpin kita yang sah, apalagi memberontak kepadanya. Selagi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin kita tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi, kalau memang ingin menasihati pemimpin, teman-teman, ada adabnya, sahabatku semua. Datangi pemimpin kita empat mata, berbicara dengannya. Berdua saja. Nasihati secara langsung dengan bahasa yang baik. Lalu doakan pemimpin kita. Bukan mencaci makinya, menuduhnya yang bukan-bukan di hadapan publik. Ini tentu saja berdosa, sahabatku semua. Alangkah baiknya kita doakan pemimpin kita, bukan mencaci makinya. Oke, di sini teman-teman ada video nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah tentang orang-orang yang suka menjelek-jelekan atau mencaci maki pemimpinnya. Mari kita simak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tadi, nomor 693, ya. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taatlah. Apapun instruksinya pemimpin, harus dengar. Harus kita taati, teman-teman. Apapun instruksinya, apapun kebijakannya, selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalkan pemimpin kita melarang kita sholat, maka ini tidak boleh kita ikuti, teman-teman. Namun, selagi kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat agama kita, maka kita wajib patuh kepada pemimpin kita. Karena dia adalah pemimpin kita yang sah. Jangan memberontak kepada pemimpin kita.
Oke, kita lanjutkan lagi. Harus patuh. Walaupun Harus kita patuh. tidak suka. Selama bukan pelanggaran agama. Selama bukan betul. pelanggaran agama, ya. Maka harus dipatuhi di sini. Dikatakan di sini, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu dhabibah. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis. Yang dimaksud di sini adalah kalaupun tampangnya buruk, kulitnya hitam, badannya kurus kah, apa saja kekurangan yang ada pada fisiknya, itu tidak ada hubungannya dengan ketaatan kita padanya. Nah, betul sekali teman-teman. Meskipun seandainya fisiknya buruk, hitam, seperti budak hitam dari Abasyah tadi teman-teman. Rambutnya keriting, kurus, itu kita wajib mentaatinya kalau dia menjadi pemimpin kita yang sah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau dia sudah jadi pemimpin, sudah jadi raja, sudah jadi presiden, wajib patuh padanya. Betul. Bahkan siapapun yang menghina pemimpinnya, baik itu menghina secara fisik, menghina secara karakter, maka dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Tuh, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Hadis yang sudah dihasankan oleh para ulama. Siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah akan menghinanya. Teman-teman sekalian, jangan pernah berpikir mudah untuk jadi pemimpin. Betul. Sulit sekali. Bukankah seseorang di antara kita laki-laki di sini yang hadir sudah kerepotan pada saat harus mengurus istri dan anaknya? Bukankah seorang akhwat ibu kita di sini atau ummahat kita yang hadir sudah kerepotan untuk mengurus suami dan anak-anaknya? Bayangkan teman-teman, bayangkan seorang pemimpin, apalagi Presiden Republik Indonesia yang mengurus ratusan juta rakyatnya. Ini suatu pekerjaan yang luar biasa teman-teman, yang sangat membutuhkan kekuatan ekstra dan pikirannya. Kalau ada kesalahan dari presiden kita, dari pemimpin kita, seperti yang saya katakan di awal video tadi, kalau mampu nasihati. Kalau memang seorang ulama datangin, nasihati secara empat mata, bukan di media sosial dicaci maki, bukan seperti itu agama kita mengajarkan teman-teman. Na'udzubillah. Seperti tadi teman-teman, seperti Bahar bin Smith tadi menyatakan bahwa Bapak Prabowo pengkhianat, mengkhianati para ulama katanya. Ulama yang mana? Ulama yang dimaksud oleh Bahar bin Smith ini adalah para habaib yang dulu mendukungnya pada tahun 2019. Dan ketika Bapak Prabowo Subianto menerima tawaran dari Bapak Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan, dia sebut itu pengkhianat secara individu. Tetapi sekarang teman-teman, ini sudah beda konteksnya. Sekarang beliau, Bapak Prabowo Subianto, sudah sah, sudah resmi menjadi pemimpin kita semua, menjadi presiden kita. Maka kata-kata Bahar bin Smith tadi yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto, garis bawahi, dia menyebut Presiden Prabowo Subianto pengkhianat. Ini adalah tuduhan yang tidak berlandaskan teman-teman. Dia berbicara dengan hawa nafsunya, dengan kekecewaannya. Sama saja Bahar bin Smith ini mencari gara-gara dengan pemerintahan yang sah. Oke lah teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, hati-hati, jangan mencela pemimpin kita. Doakan pemimpin kita. Seperti nasihat oleh Ustaz Syafiq Riza Basalamah di awal video tadi. Kalau kita mencela pemimpin kita, mencaci maki, maka dosa yang akan kita dapatkan, sahabatku semua. Hanya dosa, teman-teman. Dan pemimpin kita pun belum tentu bisa berubah dengan cacian dan makian kita. Tetapi doakan pemimpin kita. Doakan kita dapat pahala, dan Allah pasti mampu bisa mengubah pemimpin kita dengan doa yang kita munajatkan kepadanya. Sesimpel itu sahabatku semua. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.